Tahukah Anda, mayoritas penyakit pada anak-anak itu disebabkan oleh infeksi virus, bukan akibat infeksi bakteri, dan tidak membutuhkan antibiotik sama sekali. Kita perlu mengenali ketika anak-anak kita, terutama yang usia di bawah 5 tahun sampai usia sekolah SD awal misalnya, itu kalau sakit batuk pilek, kemudian ada demam kadang, atau kadang mengalami BAB cair atau diare, itu apa sih penyebabnya? Jadi ada yang namanya penyakit infeksi, yaitu ketika kuman masuk ke dalam tubuh dan membuat seseorang itu sakit. Pada anak-anak, mayoritas infeksi yang masuk ke dalam tubuh dan bisa membuat sakit adalah infeksi virus. Nah, kita harus tahu nih, kapan sih anak-anak itu kira-kira membutuhkan obat seperti antibiotik. Saya ambil contoh untuk batuk pilek akibat infeksi virus tadi. Kita mengenal yang namanya ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA dibagi dua, ada ISPA atas dan ISPA bawah. Nah, ketika masih masuk ISPA atas, paling sering akibat infeksi virus, tidak perlu antibiotik sama sekali. Sedangkan pada ISPA bawah mungkin butuh antibiotik, karena mungkin penyebabnya adalah infeksi bakteri. Tapi pastikan saja ke dokter untuk tahu apa diagnosisnya. Lalu ada penyakit seperti diare. Selama tidak ada darah di tinjanya, maka umumnya tidak perlu antibiotik sama sekali. Kapan sih curiga anak diare butuh antibiotik? Kalau yang namanya disentri, yaitu diare disertai dengan darah atau diare berdarah. Intinya adalah apabila sampai mendapatkan resep antibiotik dari dokter, tanyakan, "Dok, apa sih sakit anak saya? Kenapa anak saya mesti dikasih antibiotik? Apakah akibat infeksi bakteri?" Itu harus dipastikan. Fakta menarik lainnya adalah mayoritas penyakit akibat infeksi virus ini ternyata juga tidak butuh obat-obatan spesifik, karena mayoritas penyakit akibat infeksi virus itulah penyakit yang namanya self-limiting, yaitu sembuh dengan sendirinya. Untuk itu, setiap kali orang tua pergi ke dokter dan membawa anaknya, ada 3 hal yang saya sarankan harus ditanyakan. Yang pertama adalah, apa diagnosis anak saya? Karena dari sini orang tua akan lebih memahami, dan saya menyarankan agar diagnosis ini dijelaskan dalam bahasa kedokteran, dalam bahasa medis. Jangan pakai istilah radang tenggorokan atau flek paru atau gejala tipes. Itu diagnosis yang sebenarnya sangat tidak jelas sama sekali. Jadi harus dipastikan gunakan bahasa kedokteran, tidak masalah. Nanti kita bisa justru membaca lebih lanjut dengan menelusuri dengan mesin pencari di internet misalnya. Yang kedua adalah tanyakan apa terapinya, apa pengobatan yang diberikan kepada anak saya. Ini penting agar orang tua tuh bisa menyesuaikan kalau diagnosisnya apa, terapinya apa. Saya ambil contoh, anaknya batuk pilek, tidak sesak napas. Orang tua curiga ini mungkin hanya common cold atau mungkin influenza saja. Kan pasti nggak perlu antibiotik, tapi dokter memberikan antibiotik. Nah, ketika tanya ke dokter, ya dok, anak saya apa nih diagnosisnya dan terapinya kenapa dikasih antibiotik, itu bisa jadi diskusi, ada kesesuaian. Kalau ternyata tidak cocok, kan orang tua boleh bertanya, dok, kalau anak saya akibat infeksi virus kenapa dikasih antibiotik. Dan yang terakhir adalah tanya kapan harus ke dokter atau kondisi kegawat dauratan apa yang membawa anak harus segera dibawa ke dokter. Itulah sekelumit hal yang harus kita oleh semua orang tua terkait dengan penyakit langganan pada anak, lalu bagaimana menghadapi dokter untuk mendapatkan informasi utuh. Dan ingat, peran antara dokter dengan pasien itu sebenarnya adalah setara. Jadi antara konsumen kesehatan dengan penyedia kesehatan. Jadi artinya adalah masing-masing memiliki hak untuk bisa berdiskusi untuk saling bertanya. Jadi jangan pernah ragu untuk bertanya ke dokter mengenai kondisi penyakit anaknya sejelas-jelasnya. Itu yang bisa saya jelaskan terkait penyakit langganan tersebut pada anak, bagaimana membedakan antara penyakit infeksi virus dan bakteri pada penyakit sehari-hari, dan kapan harus pergi ke dokter.